Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas R6T dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami kerjakan, yaitu sistem inventaris. Sebelum melanjutkan, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ridwan Noy Saputra dengan NPM 1788. Saya Rafli Herdianto dengan NPM 1835. Saya Saifuddin Nugraha dengan NPM 1829. Saya Muhammad Sahrul dengan NPM 1762. Saya Muhammad Saiful dengan NPM 1765. Saya Iqbal Pradiska dengan NPM 1837. Saya Kevin Ramadhani Putra dengan NPM 1827. Saya Reza Ramdhani dengan NPM 1760. Oke, baik. Di sini kita lanjutkan. Nah, pertama ini ada tampilan login ya untuk masuk ke dalam sistem inventarisnya. Di sini ada username dan password. Nah, username di sini kami bikin menjadi 3, yaitu admin, kasir, dan juga gudang. Nah, di sini coba kita masuk ke admin dulu. Di sini kita bikin passwordnya 1-5. Oke, masuk. Nah, di sini adalah dashboard atau tampilan dari menu admin. Bisa kita lihat di sini lengkap, semuanya ada. Di sidebar-nya juga lengkap, semuanya ada dari mulai dashboard hingga laporan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu kasir. Boleh kita logout dulu. Nah, di sini kita username kasir, passwordnya sama 1-5. Nah, bisa kita lihat di sini ada tampilan atau dashboard dari kasir. Nah, sidebar-nya cuman ada data barang, dashboard, pelanggan, dan barang keluar. Berbeda dengan dashboard dari admin ya. Oke, lanjut. Kita bisa logout dan lanjut ke menu gudang. Username gudang. 1-5 juga. Nah, di sini tampilan dari username gudang ya. Kita bisa lihat berbeda juga dari kasir dan juga admin. Di sini lebih dikit sidebar-nya, yaitu hanya data barang dan barang masuk. Baik, selanjutnya itu ada dashboard. Di sini tampilan dashboardnya itu ada card-card dari sidebar yang ada di sebelah kiri. Lalu ada quick action ini untuk transaksi baru, barang masuk, dan ini ada untuk export file stock ke Excel. Dan juga ada aktivitas terakhir. Dan di sini juga ada eh, notifikasi untuk jika stok kurang dari 5. Misalnya kita taruh 4, nanti di sini akan ada notifikasi stok hampir habis. Lalu di sini kita masuk ke data barang. Di data barang di sini itu untuk input-input barang yang sudah kita beli dari supplier. Contohnya di sini kita tambah barang. Untuk kode barang di sini otomatis. Lalu kita input di sini misalnya kecap, kategori bumbu dapur, stoknya misalnya bisa dilihat di sini tersimpan masuk ke dalam tabel. Lalu misal di sini ada tombol edit dan delete, contohnya kita edit, stoknya kita kurangi. Bisa dilihat di sini stoknya yang berubah, yang tadinya 20 jadi 15. Dan sekarang kita coba hapus dan berhasil. Oke, selanjutnya untuk data supplier. Pada tampilan utama halaman data supplier terdapat tombol tambah supplier di bagian atas.
Lalu di bagian bawah terdapat tabel yang menampilkan data supplier yang sudah tersimpan. Tabel ini memiliki beberapa kolom, yaitu nomor, kode, nama, alamat, telepon, email, dan aksi. Aksi terdapat 2 tombol, yaitu edit dan hapus data yang berupa ikon pensil dan tempat sampah. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan supplier dengan mengklik tambah supplier. Di sini kode supplier sudah terisi secara otomatis. Lalu saya di sini akan memasukkan nama supplier, yaitu PT Makmur Jaya. Lalu saya akan memasukkan, sini saya akan memasukkan alamatnya, Jalan Gedong. Dan masukkan nomor teleponnya, serta emailnya. Lalu klik simpan. Di sini data supplier telah berhasil disimpan. Lalu di sini saya akan edit datanya. Saya akan ubah alamatnya menjadi Jalan Condet. Lalu klik update. Nah, data sudah berhasil terupdate. Lalu saya akan menghapus datanya. Oke. Oke, untuk selanjutnya di sini kita ada data pegawai juga, masih sama untuk seperti supplier. Di sini ada kolom nomor, kode, nama, alamat, telepon, email, jabatan, dan aksi. Oke, coba kita tambah data pegawainya. Untuk kode pegawai juga di sini masih sama, itu terisi secara otomatis. Kita isi coba untuk contoh nama pegawai. Di sini kita isi untuk nama Syahrul. Alamat di Depok. Nomor telepon. Email. Jabatan kita isi admin. Oke, lalu kita simpan. Data tersimpan di sini ya. Di sini juga kita bisa edit. Kita coba edit, kita ubah alamat menjadi Jakarta. Kita update. Oke, data berhasil diubah menjadi Jakarta. Kita juga bisa hapus di sini untuk datanya. Oke, baik, selanjutnya data pelanggan. Di data pelanggan ini terdapat button tambah pelanggan, button hapus, dan button edit. Dan juga terdapat tabelnya ya. Tabelnya ini terdiri dari nomor, kode, nama, alamat, telepon, email, dan aksi. Coba kita klik button tambah. Di button tambah ini kode terisi otomatis dan nama di sini saya menulis Reja. Selanjutnya alamat, di sini saya mengisi Jakarta. Dan nomor teleponnya. Dan juga emailnya. Setelah diisi, coba kita simpan. Oke, di sini data berhasil disimpan. Selanjutnya kita coba edit. Kita coba edit pada alamat Jakarta menjadi Depok. Lalu kita update. Dan data berhasil diedit. Selanjutnya kita coba datanya dihapus. Di sini data berhasil dihapus. Oke, di sini bisa dilihat untuk data barang masuk ini, fungsinya ini untuk menginput data barang dari supplier. Bisa dilihat untuk
tanggal tanggal supplier barang, jumlah dan harga satuan. Bisa ditambah barang dulu, tambah barang masuk. Pilih tanggal dulu, tanggal masuk untuk saat ini. Dan juga pilih supplier. Di sini PT-nya PT Melati. Melati. Dan barangnya ini gula. Bisa dimasukkan jumlahnya ini 20. Untuk harga satuannya 5.000. Untuk keterangannya opsional bisa disimpan langsung. Nah, di sini data masuk untuk supplier PT Melati dengan barang gula dengan jumlah 20 dengan harga satuannya 5.000. Di sini bisa diedit untuk jumlahnya dikurangi menjadi 10. Lalu disimpan. Nah, otomatis untuk harga satuan dan total harganya ke input juga. Nah, lalu di sini bisa dihapus juga. Oke. Ya, selanjutnya. Ini tampilan dari menu data barang keluar ya, bisa dilihat tabelnya. Itu terdiri dari nomor, kode transaksi, tanggal, pelanggan, barang, jumlah, harga satuan, dan total harga. Ini tuh fungsinya itu untuk bila ada yang membeli atau memesan, kita masukkan ke data barang keluar. Oke, bisa dicoba tambah barang keluar. Untuk kode transaksinya itu otomatis ya, jadi udah pasti. Untuk tanggalnya bisa dipilih hari ini, tanggal 9. Untuk pelanggannya kita pilih Reza. Untuk barang kita pilih minyak goreng. Untuk jumlah kita ambil 10. Untuk keterangan di sini opsional ya, jadi nggak jadi masalah kalau nggak diisi. Bisa kita lihat tampilan di tabelnya ada Reza minyak goreng di 10. Nah, tandanya ini udah berhasil kesimpan ya. Untuk harga satuan di situ 20. Kenapa 20? Karena sebelumnya itu udah dimasukkan di data barang masuk. Oke, kita bisa edit. Fungsi edit ini kalau misalnya mengalami kesalahan masuk data, kita bisa ubah. Contohnya jumlahnya kita turunin jadi 5. Terus update, ya bisa dilihat jumlahnya turun dan harga totalnya juga ikut turun. Kita bisa juga untuk mendelete data tersebut bila sudah tidak digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Di menu laporan ini ada beberapa opsi ya. Bisa untuk melihat laporan stok, laporan barang masuk, barang keluar, dan laporan keuangan laba rugi. Yang pertama kita masuk ke laporan stok. Nah, di bagian laporan stok barang ini ada filter untuk kategori dan stok minimum. Coba kita masuk ke kategori. Kita pilih sembako. Kemudian ada stok minimum 20. Kemudian kita filter. Nah, maka akan menampilkan data barang yang telah kita filter. Kemudian kita reset. Nah, maka akan mengembalikan semua data barang yang telah tersedia. Kemudian pada laporan ini terdapat button untuk cetak dan laporan untuk mengubah ke dalam data Excel. Pada bagian cetak ini, kita diklik, maka otomatis akan menyimpan ke dalam bentuk PDF. Oke, kita kembali ke dalam, sekarang ke button Excel. Untuk button Excel ini akan mendownload ke dalam format Excel yang biasa dalam format XLS. Nah, oke, kembali ke laporan lagi, laporan awal.
Kemudian masuk ke barang masuk. Di laporan barang masuk ini ada filter untuk tanggal, yang dimana filter, coba kita filter dulu. Nah, di sini kita filter barang dari tanggal 1 sampai tanggal 4, maka akan menampilkan seluruh data barang yang masuk pada tanggal tersebut. Untuk button cetak dan Excel masih sama dengan laporan sebelumnya. Kemudian kita pindah ke laporan barang keluar. Untuk laporan barang keluar, semua filter dan button cetak dan Excel masih sama dengan yang ada dengan laporan barang keluar, maaf, dengan laporan barang masuk. Kita masuk ke laporan yang terakhir, yaitu laporan keuangan laba rugi. Kita masuk. Nah, di laporan ini terdapat filter bulan dengan input per bulan filter. Oke, kita di bagian keterangan ini ada total pembelian, kemudian ada total penjualan, lalu ada laba atau rugi. Dengan di bawahnya ada diagram batang yang menampilkan laporan dari hasil ini. Sama dengan laporan-laporan sebelumnya, di sini juga terdapat button cetak dan Excel yang dimana digunakan untuk mengekspor ke dalam PDF dan juga mengekspor ke dalam file Excel, XLS. Oke, selanjutnya kita logout. Oke, baik. Sekian presentasi atau uji coba proyek yang telah kami buat. Di sini kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya, maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.